业望甚绝，凡。Dalam kurang 1 jam, maka racun yang dilepaskan oleh ular ini akan menjalar ke seluruh tubuh Suyu. Suyu yang tak ingin mati begitu saja, ia mencoba untuk melawan sekuat tenaga. 你就会毒发身亡。修仙者有什么遗言就快说吧。 Serangan demi serangan bergantian mereka lakukan. Suyu mencoba menggunakan teknik pedang fantasi. Namun masih belum mampu mengalahkan monster ular ini. Malahan Suyu yang mendapatkan serangan tak terduga dari monster ular, sehingga ia jatuh ke dasar laut yang cukup dalam. Nah, di sini, sesaat monster ular ingin menerkamnya, tiba-tiba Suyu dapat menusuk bagian vital ular tersebut. Akibat pertarungan tadi membuat kondisinya semakin memburuk. Nah, di saat merasa menang, ular ini masih bisa bangkit, dan terjadilah. Untungnya, Suyu masih memiliki sedikit tenaga. Alhasil, ia mampu menyerap jin dan ji monster ini. Sementara kondisinya saat ini, ia hanya berpasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui perantara batu kristal yang ada di dadanya. Sementara di atas laut, ada seorang wanita sedang memainkan alat musik kecapi Cina. Sedangkan di kerajaan bawah laut, ada seorang patriark yang baru saja menyelesaikan kultivasinya. Dengan apa yang ia dapat saat ini, tentunya membuat dirinya semakin ditakuti, bahkan sedikit lagi akan menjadi penguasa seluruh lautan yang ada di bumi. Nah, tak lama dari itu, datanglah monster ular. Ya, ternyata
dia adalah kakak pertama dari kedua monster ular yang sebelumnya. Di sini ia mengatakan kepada Patriarch alias kakak pertama bahwa kakak ketiga telah mati dibunuh oleh kultivator dewa yang berasal dari daratan Sanzhuang. Ya, ini sedikit banyaknya akibat kesalahan kakak kedua yang terlalu ambisius mengejar elang hitam. Alhasil, ia kehilangan jejak mereka dan elang itu juga bisa lari dari kejarannya. Hal itu tentunya membuat Patriarch sangat sedih juga marah. Adik kesayangannya telah mati dikarenakan hanya ingin mengambil sesuatu benda yang dicuri kultivator tersebut dari keluarga Sanmo. Patriarch kemudian menanyakan, sekuat apa kultivator dewa tersebut sehingga adik ketiga telah mati? Ya, sebenarnya kekuatan Suyu satu level di bawah mereka berdua. Namun apalah daya saat praktik di lapangan. Nyatanya, mereka yang memiliki kekuatan di atas daripada Suyu tidak menentukan akan menang mudah. Ditambah lagi kedatangan Sanmu ke tempat ini. Ya, ngomong-ngomong, Sanmu masih berada di bawah kendali Patriarch ini coy. Sanmu berbela sungkawa atas matinya adik ketiga. Ia juga berjanji akan bahu-membahu dengan keluarga ular untuk membunuh Suyu. Ya, Sanmu kemudian menambahkan bahwa Suyu adalah seorang kultivator licik dan cerdik. Sehingga ia menyarankan, pertama-tama agar menangkap elang hitam atau Sohe untuk memancing juga menangkap Suyu. 不过，他与那只黑鹰关系甚密切，想追踪他着实困难。 Setelah mendengar saran dari Sanmu, Patriarch pun memerintahkan semua aliansinya untuk menangkap elang hitam tersebut. 他必然自投罗网。小黑在很远的地方，不过很安全。 Sementara Suyu, ia baru saja tersadar. Dirinya sudah berada di tempat lain. By the way, tempat ini dilindungi sebuah perisai sehingga para monster tidak bisa mendeteksi juga mengetahui tempat ini. Nah, tak lama kemudian hadirlah Paman Lan. Dia juga berasal dari aliansi manusia. Aura yang dikeluarkan Paman ini sungguhlah luar biasa coy. Suyu berterima kasih kepada Paman karena telah menyelamatkannya. Bukan aku yang menyelamatkanmu, nak, tapi orang lain. Tiba-tiba di sini Suyu merasakan apa itu gejolak asmara. Li namanya. Dialah yang menyelamatkan Suyu sebelumnya. Ngomong-ngomong, Suyu saat di sini memakai nama Liu Xing coy. Hal itu bertujuan agar identitas aslinya tidak diketahui bahwa dia seorang pangeran. Dan juga ingin melambungkan nama Liu Xing sebagai nama samaran yang seperti sebelumnya ia pakai sebagai seperak. Entah apa, sepertinya tempat ini memiliki sebuah kelebihan tersendiri. Suyu merasakan batu kristal atau meteor di dalam dirinya memancarkan panas beberapa kali lipat dari sebelumnya. 流星类发出的热量，竟是过去的2-3倍。 Kata Paman, Li memiliki kemampuan khusus, sehingga ia tak khawatir meski ia pergi ke lautan lepas. 兰叔，我还不曾在海底见过修仙者。 Nah, tak lama kemudian datanglah Hofei atau Hofeng, manusia kera legendaris. Hofeng juga memiliki kekuatan di tingkatan Yuanying tahap menengah. Karena perbuatannya yang tak sopan membuat Paman Lan menyuruhnya agar tidak seperti itu terhadap seseorang yang baru saja kita kenal. Nah, itulah sebabnya Paman tidak mengizinkan Hofeng untuk keluar dari tempat ini. Meski kekuatannya satu level dibandingkan Suyu, tetap Hofeng tidak diperbolehkan. Karena pada dasarnya hatinya masihlah belum cukup untuk hal itu. Paman Lan juga menambahkan agar Hofeng memanggil Suyu dengan sebutan kakak. Ya, tentunya hal itu membuat Hofeng keberatan dan menolak.
休得无礼。元婴中气，但实力嘛，嘿嘿，比起耳后费，Sementara Suyu meminta kepada paman agar mengizinkannya masuk ke rumah bambu, sebab ia ingin berlatih di dalam sana. Dengan sekejap, paman langsung memberikan sebuah perisai agar tidak ada yang mengganggunya saat berlatih. Melihat hal itu, membuat Hofeng merasa cemburu, karena dirinya selama tinggal di sini tidak pernah diperlakukan paman Lan seperti itu. Sedangkan Suyu baru 1 hari di sini mendapatkan perlakuan spesial. Sudahlah. 暗堂堂独一无二的火晶水源，没屋子住，孤苦伶仃，还要给你们麻烦把酒具洗了。 Sohei saat ini sedang lari dari kejaran para monster-monster bawah laut. 那只黑鹰跑不远，给我搜，不要放过任何蛛丝马迹。 Kembali ke ruangan bambu, Suyu seperti kehilangan konsentrasi, sehingga ia tidak dapat memaksimalkan latihan ini. Alhasil, tujuan untuk berada di kultivasi Beiming belum bisa terwujud. Di saat puncak kegelisahannya, datanglah Soseng. Ya, Soseng mencoba menyemangati Suyu agar bisa lebih tenang lagi. Ditambah ruangan ini sangat bagus untuk berkultivasi. Soseng sangat yakin tempat inilah yang dijadikan Paman Lan dan lainnya jika melakukan kultivasinya. Singkatnya, Hofeng mendatangi ke tempat Suyu. Dirinya masih tak terima atas perlakuan Paman Lan terhadap pemuda yang tak ia kenal ini. Ya, siapa yang tak cemburu ketika pemuda yang baru saja datang ke tempat ini diperlakukan dengan amat baik. Sedangkan dirinya selama ia tinggal di sini tidak pernah mendapatkan hal itu. Ditambah lagi satu yang membuat Hofeng merasa dikucilkan. Kekuatannya lebih baik dibandingkan Suyu. Tapi kenapa Paman menyuruhnya untuk memanggil Suyu dengan sebutan kakek? Alhasil, Hofeng tak bisa lagi mengontrol emosinya dan pertarungan antara mereka berdua pun terjadi. 速度还挺快的，不过只会躲可赢不了。你要是被打哭了，我这个做大哥的一定会安慰你。Ya, di pertarungan ini diiringi dengan musik yang dimainkan Li Er. Di sini ada juga perjanjian coy, yakni jika Suyu menang, maka Hofeng akan bersedia menyebutnya sebagai kakak. 俺可不会安慰你啊！嘿嘿，要是被打哭了， Nah, di dalam pertarungan, Suyu merasakan musik yang dimainkan oleh Li Er seakan-akan mengarah kepadanya, alias telah memberi dorongan semangat. Alhasil, Suyu dapat mengimbangi kekuatan Hofeng. 不过只会躲可赢不了。 Pada akhirnya, pertarungan berakhir seri. Ya, di mana tongkat andalan Hofeng seketika menjadi elastis. Nah, jadi begini ceritanya. Semakin Hofeng terobsesi untuk membunuh seseorang, maka kekuatannya akan melemah. Itulah alasan kenapa Paman Lan tidak mengizinkan Hofeng keluar dari tempat ini. Takutnya tidak bisa mengontrol emosi, kemudian berujung mati. Singkatnya, kita akan melihat keahlian Li Er dalam menyembuhkan penyakit yang diderita oleh juniornya. Kejadian itu disaksikan langsung oleh Suyu.
di mana Suyu tertangkap basah selalu menatapi wajahnya. Ikeh. Di sini Suyu merasa kagum dengan apa yang dilakukan oleh Leer tadi. Menurutnya dia adalah wanita cantik juga baik. Sangat jarang ditemui sesosok wanita seperti dia di zaman itu. 不过，疗伤效果确实非常好。流星先生总盯着我看，难道我脸上有什么？流星先生， Setelah Leer pergi, lagi-lagi Hofeng datang menantang Suyu untuk bertarung kembali. Di sini Hofeng masih penasaran dengan kekuatan Suyu. Sebab ia tahu Suyu belum mengeluarkan jurus andalannya. Bukannya berkelahi, Hofeng malah mengambil cincin di jarinya. Lalu Suyu pun mengejarnya, sebab cincin itu pemberian Li Wei melalui perantara Su Ying. 这回放低要求，只要追上俺，俺就服你。 Sementara tak jauh dari mereka, ada Leer sedang mandi. Ya, namanya juga mandi ya kan? Leer melepas seluruh pakaiannya. Hal itu dijadikan kesempatan bagi Hofeng untuk mencuri baju Leer, lalu menaruh cincin milik Suyu tepat di atas batu tempat asal bajunya. Sementara Suyu selagi asik mencari keberadaan Hofeng, dirinya sudah berada tepat di tepi sungai Leer mandi. Hal itu membuat Leer spontan merasakan ada seseorang di tebing sungai. Benar, untungnya Leer bukan tipe cewek curigaan. Ia tahu Suyu bukan cowok nakal. Sebagai maafnya, Suyu melepaskan bajunya agar dapat dipakai Leer. Sepulangnya, Paman Lan menanyakan kenapa Suyu tidak memakai baju. Gimana ya? Akhirnya Suyu berbohong. Tadi Suyu melakukan latihan keras sehingga tak sengaja melepaskan baju agar dapat menyerap inti langit dan bumi dengan maksimal. Nah, tak lama kemudian, Hofeng sudah berhasil ditangkap oleh Leer. Begitupun dengan bajunya. Leer juga mengembalikan sembari berterima kasih. Melihat hal ini membuat Paman Lan merasakan bahwa di antara keduanya mulai tumbuh benih-benih cinta. Ya, tentunya di dalam hati Paman Lan berharap agar Suyu tidak sampai jatuh cinta. Sebab cinta akan menghancurkan masa depan, juga menjadi penghambat terbesar untuk menggapai cita-cita. Kemudian Paman teringat kembali ke masa lalu yang sangat kelam baginya. Sepertinya ini adalah ibunya Leer Choi. Terkena serangan yang membuatnya mati. Suyu terus mempelajari teknik bela dirinya. Sementara Sohe terus-menerus dikejar oleh para monster bawah laut. Sudah beberapa malam Suyu belum juga berhasil sampai ke titik kultivasi Bemeng. Sepertinya hal ini sangat jarang ia temui. Baru kali ini, Suyu merasakan kendala begitu besar. Biasanya, paling lama 2 hari dirinya sudah mampu menguasai teknik yang ia inginkan. Apakah ini ada sangkut pautnya dengan kehadiran Leer? Entahlah. Yang Mimin tahu wanita hanyalah racun dunia. Nah, di sela-sela itu terdengar teriakan Sohe. Sepertinya ia sedang berada dalam kesusahan. Dengan sigap, Suyu langsung keluar dari tempat ini. Ya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, tempat ini dilindungi oleh perisai yang dijaga oleh Leer.
Singkatnya, Suyu berhasil membawa Sohei ke tempat ini. Setidaknya, untuk beberapa saat mereka berdua akan aman. Di sini mereka bercerita banyak setelah lama tak bertemu. Selain itu, Sohei menceritakan bagaimana ia harus melarikan diri dari kejaran para monster bawah laut. Hal itu membuat keyakinan Suyu semakin besar. Alasan mengejar mereka berdua tanpa henti pasti dikarenakan ia sebelumnya telah membunuh salah satu ular yang menyerangnya. Di sini Suyu dibuat dilema coy. Sohei ingin cepat-cepat pergi dari sini, sementara Suyu ingin tinggal dulu beberapa saat selagi meningkatkan kultivasinya. Nah, di sela-sela obrolan mereka, datanglah Hofeng. Lagi-lagi dia bikin heboh dunia persilatan. Di sini ia menantang Sohei untuk bertarung. Ya tentunya Sohei menerima tantangan dari Hofeng. Hingga siang hari, Sohei yang saat itu berada di samping Suyu melihat bahwa sahabatnya ini sedang mabuk asmara lantaran Li-er. Sohei menganggap ini adalah situasi buruk, sebab ia tahu rasa cinta akan membuat seseorang semakin lemah tak berdaya. Benar sekali coy, selama Suyu berada di tempat ini, kekuatannya tidak ada kemajuan sedikit pun. Tentunya ini kabar buruk bagi seorang kultivator seperti Suyu. 好在有丽儿姑娘的琴声时时宽慰，练功有段日子了，始终不得要领，迟迟无法练成。 Singkatnya, Sohei memutuskan untuk pergi membawa Suyu, sebab jika terlalu lama kualitas bela diri Suyu akan menurun. Namun Suyu malah menolak, ia akan tetap tinggal beberapa saat dulu. Memang benar coy, cinta bisa menghancurkan apa saja, salah satunya persahabatan di antara mereka berdua. Karena jalan ini yang dipilih Suyu, akhirnya Sohei pergi sendirian untuk melawan para monster bawah laut. 大哥，后会有期。 Setelah Sohei pergi, akhirnya Suyu sadar bahwasanya jalan yang dipilihnya memang benar. Tujuannya untuk mendapatkan kekuatan yang lebih tinggi lagi. Kenangan demi kenangan pun mulai merasuki kepikirannya. 我应该和小黑在一起。 你留在这里，真的是为了修炼北冥吗？ Akhirnya Suyu memutuskan untuk berlatih kembali. Di sini ia lebih serius dari sebelumnya. Hal itu membuahkan hasil. Dengan kekuatannya, ia dapat merasakan sesuatu yang tak ia rasakan sebelumnya. Di sini Suyu juga mengetahui bahwa ular yang ia bunuh sebelumnya adalah putra ketiga dari kerajaan ular. Begitupun dengan monster laut lainnya. Mereka sedang gencar-gencarnya memburu Sohei. 这水蟒竟是赤血动物的孵动，灵魂境界也大大提升，体内的能量比过去更加纯粹、雄厚。 Sedangkan di dasar air, ada junior sedang nguping pembicaraan mereka, yakni tentang perburuan mereka terhadap kultivator dewa dan elang hitam. Berita itu langsung sampai ke telinga Li-er. Li-er masih bisa legowo, sebab tempat ini dijaga oleh perisai. Meski seorang dewa pun tak dapat untuk menembus penjagaan ketat tempat ini. Tak lama kemudian, keluarlah Suyu dengan penampilan yang berbeda. Ya, Suyu telah berhasil mencapai tingkat kultivasi Bemeng, sehingga ia mampu merubah wujudnya. Selain itu, kelebihan dimiliki seorang kultivator Bemeng ialah memiliki aura yang tak bisa dibaca oleh sang lawan. Ya pastinya, ini semua akan memudahkan Suyu menyamar untuk menyelidiki kehidupan bawah laut. Suyu meminta izin kepada Paman Lan agar memperbolehkannya keluar dari tempat ini. Eits, tunggu. Masih ada hutang yang belum dibayar, yakni Hofeng. Hofeng menantang Suyu untuk bertarung yang terakhir kalinya.
Akhirnya, pertarungan mereka pun tak bisa dielakkan lagi. 有点长进，勉强能让人考虑叫你一声大哥。 Pada akhirnya, pertarungan mereka masih belum dipastikan siapa pemenangnya. Namun dari segi keterampilan, Suyu menunjukkan progres yang cukup baik dari sebelumnya. Akhirnya, Suyu meminta izin sekali lagi untuk keluar dari sini. Ho Feng pun begitu. Ia juga ingin ikut dengan Suyu, sembari menjadi sang penjaga keselamatan bagi Suyu, coy. Ho Feng meminta kepada Suyu untuk menyuruhnya memberikan izin kepada Paman Lan. Jika berhasil, maka Ho Feng berjanji akan menyebutnya sebagai kakak. Alhasil, Ho Feng diizinkan untuk pergi. Namun satu, Paman Lan mengingatkan agar Ho Feng bisa mengontrol emosinya. Meski kekuatan para monster bawah laut jauh di bawahnya, jika Ho Feng tidak bisa mengontrol emosinya, maka mereka para monster bawah laut akan mudah mengalahkannya. Akhirnya, mereka pun masuk ke perairan laut yang begitu dalam. Lan叔，叶儿姑娘，在走之前， Di sini seperti biasa Ho Feng melakukan tingkah konyol, seakan-akan ialah penguasa air. Meski Suyu telah mengingatkannya untuk tidak melakukan hal gegabah. Ya, Ho Feng menghancurkan dinding batu yang di dalamnya terdapat bunga ungu tingkat 5. 喂，侯飞，回来呀！ 我们的目标是找到小黑啊！你别节外生枝啊！ Sementara Patriark, satu persatu tahapan sudah ia lewati. Kini hanya tinggal mendapatkan pedang Jet. Lalu menjadi penguasa bawah laut. Kakak kedua juga hadir di hadapan Patriark. Patriark memerintahkan adiknya untuk tidak terlalu ambisius mengejar elang juga kultivator dewa. Patriark meminta adiknya untuk menyimpan dulu rasa kebencian itu. Sebab tujuan utama Patriark yakni keluar dari pemerintahan Gyoza. Karena sudah bertahun-tahun, mereka berada di bawah kendali mereka dari kuil Gyoza, coy. Setelah Patriark mendapatkan pedang Jet, maka mulai saat itulah mereka juga akan bangkit dan memberontak. Sedikit info, coy. Pedang Jet terdiri dari 9 macam. Ada 5 yang sudah dimiliki oleh klan lain. Ya, Patriark rencana menjadi orang ke-6 yang akan memiliki pedang tersebut. Jika berhasil mendapatkan ke-9 pedang tersebut, maka akan mampu membuka aula peri, yang dimana misteri di dalam sana masih belum terpecahkan. Untuk sementara pedang ke-7 sampai 9 masih belum ditemukan keberadaannya, coy. Oke, next. Akibat membuat kegaduhan tadi, memancing para monster bawah laut datang ke tempat ini. Di sini ia meminta agar mereka berdua menyerahkan bunga ungu tersebut. Ya, enak saja. Gua susah-susah ngehancurin dinding. Kalian mau ngambil bunga ini? Karena ini jalan yang dipilih mereka berdua, alhasil kawanan monster laut ini pun berambisi untuk menghabisi mereka berdua. Dan perkelahian pun terjadi. Karena Ho Feng tak bisa mengontrol emosinya, alhasil tongkatnya jadi kendor, coy. Sehingga pertahanannya mampu diserang oleh lawannya.
Suyu hanya bisa memberikan bisikan melalui hati, yakni menyuruhnya menenangkan hati dan mendapatkan kekuatan idiom. Hal itu didengar langsung oleh Hao Feng sehingga terjadilah. 我去引开他们，帮你争取时间，他才能发挥最大威力。急躁甚多。降服其心，其利断金。降服其心。Atas apa yang dilakukan oleh Hao Feng membuat semuanya ketakutan, coy. Mereka juga meminta maaf atas apa yang dilakukan sebelumnya. Di sini kakak kedua meminta agar Hao Feng dan Suyu bergabung dengan timnya untuk menangkap elang juga menguasai negeri bawah laut. Ya, kalau Hao Feng sih ingin sekali, tapi itu semua tergantung kakaknya, yakni Liu Xing alias Suyu. Setelah pikir-pikir, akhirnya Suyu memiliki sebuah rencana, lalu menerima tawaran mereka agar bergabung dengan tim monster bawah laut. Singkatnya, mereka berdua dibawa masuk ke istana. Nah, kehadiran Suyu dan Hao Feng rupanya dicurigai oleh Sanmo. Sebab Sanmo merasakan ada aura yang beda dikeluarkan oleh Suyu, coy. Suyu pun mencoba berdalih. Oke, jika mencurigai, lebih baik kami pulang saja. Yo, Hao Feng, kita pulang. Hal itu mendapat perhatian oleh kakak kedua. Woi, Sanmo, dia tamu spesial istana ini. Berani sekali kau ini. Sanmo masih tak terima. Ia mencoba mentes kekuatan Suyu. Bukannya menang, Sanmo malah dipermainkan oleh Suyu.变幻剑诀第3式，疾风幻影。星辰真火，一体两面。我的星辰之力在贯穿炎赤剑时。 Alhasil, Suyu diterima, sembari menunggu Patriark, sebab Patriarklah yang menentukan apakah dia diterima di tim ini atau tidak. Tak lama kemudian Patriark datang. Di sini dengan kepandaiannya, Suyu memberikan bunga ungu kepada Patriark. Ya, hal itu bertujuan agar menarik simpatik darinya. Di sela-sela itu datanglah bawahannya melaporkan bahwa beberapa anggota terluka saat pengejaran burung elang. Nah, mendengar itu, Suyu mulai sedikit lega, sebab Sohei masih bisa bertahan meski dikejar terus-terusan oleh kelompok monster laut. Setelah melihat anggota monster laut babak belur menghadapi elang, Patriark pun memerintahkan mereka untuk menangkapnya. Begitupun dengan Suyu. Ya, dia juga meminta kepada Patriark agar memberinya kesempatan dalam penangkapan elang tersebut. Hal itu sempat dibantah oleh Sanmo, sebab mereka belum mengenal banyak tentang siapa Liu Xing ini sebenarnya. Dengan raut wajah polosnya, Suyu mampu menarik perhatian Patriark, sehingga ia diterima dan diberikan token sebagai tanda sah sebagai anggota tim ini. Singkatnya, sebagai kera tak berdosa, Hao Feng tak tahu apa-apa. Ia pun menanyakan, apakah yang dimaksud elang hitam itu Sohei? Ya benar, Suyu pun menceritakan awal mula kenapa para monster laut mengejarnya. Waktu pertama mereka berpetualang ke lautan, tak sengaja membunuh salah satu kawanan gurita. Alhasil, efeknya sampai saat ini. Dikarenakan Sohei kekuatannya juga semakin meningkat, Suyu tak takut sedikit pun atas ancaman para monster laut. Sementara Sanmo, rupanya ia masih tak terima atas bergabungnya Liu Xing ke tim mereka. Ia pun memprovokasi kawanan lainnya untuk mencelakai elang hitam juga Liu Xing. 又能稳妥地捉拿黑鹰，不过我倒是有一个一石二鸟之计。万一他为了你们的原因勾结黑鹰，即使他不是修仙者，那也是个来历不明之人。此人极有可能就是那修仙者。 Serasa sudah cukup mengatur rencananya, datanglah Suyu ke hadapan mereka untuk melakukan misi penangkapan elang hitam. Nah, di sini Suyu juga memiliki sebuah rencana. Ia berbicara melalui hati ke hati dengan Sohei, bahwa ia menyamar untuk menyelamatkannya.
Suyu juga menyuruhnya untuk menghadapi beberapa lawan yang kemungkinan besar Sohei kalahkan dengan mudah. Dan waktunya pun tiba. 母序，不过原因前起。 Di sini mereka akhirnya mengetahui bahwa Liu Xing benar adalah kultivator dewa yang mereka cari. Sehingga perkelahian pun tak bisa dielakkan lagi. Beberapa monster lainnya berhasil mereka habisi. Ada satu yang tak terduga, di mana Zhuangzong malah mengkhianati Sanmo. Ia malah memilih bersekutu dengan Soyo dan lainnya. Alhasil sisa monster laut dapat mereka habisi. Kemudian, Zhuangzong memohon agar Liu Xing menerimanya sebagai seorang teman. Ia berjanji akan menjadi saksi palsu dan juga membelanya jika ditanya oleh mereka para atasan istana bawah laut. Sementara Sanmo yang melihat langsung hal itu, ia pun bergegas untuk melaporkan kepada kakak kedua bahwasanya Liu Xing memang benar kultivator dewa. Sial, dirinya dicegat oleh Hao Feng. 实力虽不敌你，但我也不会束手就。大哥真是料事如神，你谨小慎。 Hanya beberapa kali gerakan, Hao Feng mampu melenyapkan jiwanya. Namun suara teriakannya itu terdengar langsung oleh kakak kedua, bahwa Zhuangzong dan lainnya telah berkhianat. Begitupun dengan Liu Xing adalah kultivator dewa. Nah, sesaat mau melaporkan kepada Patriark, untungnya Patriark sedang sibuk-sibuknya melakukan tahap pengambilan pedang Chot, sehingga tidak dapat diganggu. Merasa tak direspon, kakak kedua malah mengamuk dan tiba-tiba kakak kedua mati diserang oleh orang misterius. Singkatnya, Suyu dan lainnya kembali ke istana. Di sini Zhuangzong mengatakan bahwa Liu Xing terluka. Sebab pada dasarnya, Sanmo lah yang mengkhianati mereka. Awalnya mereka tidak percaya. Namun setelah beberapa alasan mereka lontarkan, akhirnya mereka pun mulai percaya. Namun masih belum dapat dipastikan. Sebab yang menentukan siapa benar siapa yang salah adalah Sang Paduka Mahalord Raja Patriark. Singkatnya, Hao Feng menceritakan bagaimana ia mengalahkan Sanmo sebelumnya. Ya, sebagai makhluk Tuhan paling seksi, sangat mudah bagi Hao Feng mengalahkan monster gurita tersebut. Selain itu, Zhuangzong juga menceritakan bahwa ada rahasia besar yang disimpan oleh Patriark di tempat ini. Selama puluhan tahun, Patriark selalu menyendiri dan tak ada satu orang pun yang diperbolehkan mendekatinya. Semuanya tidak tahu entah apa yang dilakukan Patriark di dalam sana. Singkatnya, Suyu mencoba meningkatkan lagi kualitas bela dirinya. Sebab jin dan ji yang ia dapatkan dari musuh-musuhnya tadi sangat banyak. Hal itu tentu mempermudah bagi Suyu untuk berada ke tahap selanjutnya. 就先炼化这颗木须的原因。 Sedangkan Patriark didatangi oleh Detong. Ya, dialah pembunuh kakak kedua sebelumnya, coy.
di mana kedatangannya ke sini untuk merebut pedang Jad yang baru saja didapatkan oleh Patriark. Tentunya Patriark menolak akan hal itu. Usahanya puluhan tahun untuk mendapatkan pedang tersebut, kemudian dengan mudahnya Ditung meminta hal itu. Oh, tidak bisa. By the way, mereka saat ini sama-sama memiliki pedang Jad, coy. Sebab jika berhasil memiliki ke-9 pedang ini, maka akan bisa membuka misteri peri bawah laut. Alhasil mereka pun melangsungkan pertarungan. Di kedua pihak sama-sama ingin mendapatkan pedang tersebut. 你以为我很毫无准备吗？面对我，你竟敢还不用妖兽本体？你是放弃挣扎了？ 李彤，今日我就算是死，也要带你一同上红尘。 Di saat kultivasinya, Suyu merasakan aura besar yang ditimbulkan dari dalam ruangan Patriark. Ia pun ingin tahu lalu mencek keadaan di sana. Benar, ternyata ada dua tetua yang sama-sama memiliki pedang Jad. Di sini akan dijadikan kesempatan bagi Suyu untuk mengambil kesempatan demi mendapatkan keuntungan. Di saat mereka mulai kehilangan kekuatannya, datanglah Suyu ikut serta meramaikan perebutan pedang tersebut. Nah, saat di sini, Patriark merasa bahwa Suyu ada di pihaknya. Namun sial, Patriark harus mati di tangan Ditung. 就凭你们还想染指仙府？痴人说梦！ 急着找死，我今日就送你们一程！ Nah, begitupun dengan Ditung. Dirinya merasa menang setelah mampu melukai Suyu. Tapi nyatanya, Suyu pemenangnya. 李彤，没想到吧？什么？骗我！ Ia pun berhasil mendapatkan Jin Danji juga pedang Jad. Singkatnya, para monster bawah laut pun mengetahui bahwa patriarknya sudah mati. Alhasil mereka harus menentukan siapa yang menjadi penerus patriark. Sebagai seorang terkuat ada si Brewok. Dengan belagunya ia mengatakan bahwa patriark harus jatuh ke tangannya. Eits, tunggu dulu. Hadapi dulu Hofeng, coy. Dengan mudah, Hofeng mengalahkannya. Dengan kemenangan itu, maka patriark berhasil diserahkan kepada kakaknya Hofeng, yakni Suyu. Begitupun dengan Sohe. Karena ia patriark, maka bebas untuk membawa Sohe ikut bergabung dengannya. 我为一洞主，侯费为二洞主，同时撤销对黑鹰和但。光明神洞主。
Sementara di lain sisi, ada salah satu monster yang berteriak tak terima atas matinya Ditong. Rupanya, balas dendam masih akan berlanjut. Begitupun dengan Suyu, ia berencana akan mendapatkan ke-9 pedang Jad legendaris. 不服的，即刻站出来！